Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Muharram, tepatnya tanggal 13 Muharram 1446 Hijriah. Salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini tak lupa khatib berwasiat, terutama teruntuk dari khatib sendiri, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, di tahun yang baru ini, tahun Hijriah baru ini 1446 Hijriah, marilah kita berusaha istiqomah, terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setelah Jumat ini keluar kita dari masjid ini, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin bertambah hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan saat ini kita masih berada di awal tahun Hijriah 1446, meskipun gaungnya atau suasananya mungkin tidak seramai tahun baru Masehi 1 Januari, namun tentu sebagai hamba Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk selalu memuhasabah diri kita. Izinkan pada kesempatan Jumat ini kita awali muhasabah kita, bahwasanya beberapa hari yang lalu kaum muslimin, kalau kita mengikuti perkembangan berita di media sosial, di media, apa yang terjadi kepada kita beberapa waktu yang lalu, musibah, ujian yang melanda sebagian tanah datar dan sebagian agam, yang mengakibatkan rusaknya jalan nasional, putusnya jalan dari Padang ke Padang Panjang melalui Silaing. Maka ketika kita baca berita, tidak lama lagi mungkin tanggal 21 akan bisa digunakan. Berangkat dari
berita tadi kaum muslimin, kalau kita tarik ke belakang, kenapa itu terjadi, maka tidak lain tidak bukan kalau kita mengingat kejadian ketika itu. Mungkin di antara kita yang hadir ini berada di sana, wallahu alam. Tapi kalau kita mengikuti video yang beredar, sangat menyayat hati. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata, telah nampak kerusakan itu bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan perbuatan manusia. Secara hukum kausalitas manusia, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu terjadinya banjir, longsor, kemudian juga bahkan yang longsor itu juga lava dingin. Kalau longsor saja kaum muslimin, kita bisa berhitung bahwasanya ada illegal logging, penebangan hutan secara liar. Kalau itu kajian longsor. Tapi kalau yang banjir bandangnya itu adalah lava dingin, semburan Gunung Merapi, tentu ini yang bergerak bukan nyata fisik. Kalau penebangan pohon jelas ada penebangan pohonnya. Tapi kalau gunung yang menyemburkan lavanya, bahkan lava dingin, bahkan juga ada beberapa waktu lava panas, tentu ini tidak mungkin hanya karena perbuatan secara fisik manusia. Pasti ada hal di belakang itu yang mungkin saja terjadi. Dikaji, ternyata kita juga mendengarkan, kita membaca aktivitas yang berada di sekitaran Gunung Merapi dari sebagian para pendaki. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berdoa kepada Allah semoga Allah melindungi kita semua dari musibah-musibah yang marah bahaya seperti itu. Tapi namanya kita muhasabah, tentu kita mesti mengintrospeksi diri kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, bahwasanya ada sebuah kesalahan yang kita lakukan yang memanggil bencana itu terjadi. Nyata atau tidak nyata, tahu atau tidak diketahui, namun dia ada. Kalau saya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya pada beberapa hari yang lalu kami juga menjadi narasumber dalam sebuah forum di Puskesmas. Di sana bercerita tentang kesehatan dan termasuklah masalah pergaulan bebas. Kita mendengar informasi yang masuk dari bidan dokter yang memeriksa pasien-pasien yang datang itu kaum muslimin cukup miris. Karena di antara mereka tidak hanya orang tua, tapi juga ada remaja yang datang kepada mereka dan menceritakan apa yang penyakit didapatinya. Maka kaum muslimin dari Allah SWT tidak bisa dipungkiri bahwasanya hari ini juga ada namanya program mencegah stunting. Anak-anak yang lahir karena orang tuanya nikah di usia dini, sehingga pertumbuhannya pun agak sedikit terlambat karena masih di usia dini. Kalau kita kaji ke belakang kaum muslimin radhiyallahu Allah Subhanahu wa taala, tentu pertanyaannya kembali ke tadi. Kenapa itu semua terjadi? Ternyata apa yang kita sampaikan tadi itu maraknya pergaulan bebas pada hari ini. Kaum muslimin radhiyallahu Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita yang hadir adalah para ayah, para suami, calon suami, calon ayah, atau para laki-laki yang memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu darurat pergaulan bebas tadi itu, kalaupun alhamdulillah
belum ada di sekitar kita atau tidak langsung ada di hadapan kita, maka tentu hal ini harus kita cegah dan kita jaga secara bersama-sama. Setidaknya kita bisa menjaga dan mengawal orang-orang terdekat kita untuk menjaga bagaimana interaksi mereka di tengah-tengah zaman modern hari ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkenaan dengan itu pentinglah kiranya kaum muslimin kita juga berupaya menjaga dan menghindari hal-hal yang akan menghadirkan zaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak, telah nyata kerusakan di darat dan di laut oleh karena bima kasabat aydin nas, ulah tangan manusia itu sendiri. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai renungan untuk kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana kondisi umum masyarakat, maka terakhir ini kita berbicara tentang bagaimana kita muhasabah diri kita. Ketika Allah berikan kepada kita ujian, ketika Allah berikan kepada kita musibah, maka tidak lain tidak bukan, kata para ulama, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwasanya ujian atau musibah tadi itu kaum muslimin bisa menjadi adalah sebuah ujian mempertanyakan sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut, ketika seorang hamba Allah uji, mungkin dengan sakitnya, mungkin dengan keluarganya yang tidak tenang, tidak sakinah didapatkan dalam rumah tangganya, atau mungkin dia merasakan rezekinya yang agak seret, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira, hamba-hamba Allah itu mengira mereka dibiarkan saja berkata ayyakulu amanna, ya Allah kami telah beriman kepadamu ya Allah, ya Allah kami termasuk orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Wa hum la yuftanun, namun mereka tidak diuji terhadap perkataan mereka itu. Kaum muslimin, dampaknya apa? Maka bagi orang-orang yang beriman, ketika dia merenungkan ayat tadi itu, mungkin ujian Allah ini merupakan pertanyaan Allah kepadanya, sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya adalah dia muhasabah dirinya. Boleh jadi dia masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia belum begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi Allah ingin dia dekat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di balik ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Mungkin itu sakit, mungkin itu masalah ketakutan, kekhawatiran, masalah rezeki dan sebagainya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan rezeki ini kami teringat sebuah kata-kata pendek dari Gus Baha. Beliau mengatakan begini, bagaimana mungkin seseorang itu berdoa dan selalu meminta kepada sang pemberi rezeki, sementara dia menjauhi yang memberi rezeki kepadanya. Bagaimana mungkin kita berusaha, kita beraktivitas meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara jalan kita justru menjauhi jalan yang akan memberikan rezeki kepada kita, sang pemberi rezeki kepada kita. Maka dalam hal ini kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, ketika ujian datang kepada kita, maka sudah selayaknya lah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali pun kita terjatuh, Allah akan selalu ada dan selalu menanti muhasabah diri kita untuk selalu dekat kepadanya. Semoga insyaallah nasihat ini terutama juga untuk kami yang menyampaikan bisa bersama-sama kita amalkan tentunya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.